Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hanan Putra Channel. Kebetulan kita lagi istirahat di rumah dan kita kedatangan tamu istimewa dari salah seorang ustaz bernama Al Ustaz Munawir SAG. Kedatangan beliau adalah kedatangan untuk bersilaturahmi dan akan memberikan pemaparan buat teman-teman atau penonton yang sedang menonton channelnya Hanan Putra Channel. Tapi sebelum kita lanjut ke video-video berikutnya, jangan lupa di like, di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar jangan ketinggalan video-video berikutnya dari Hanan Putra Channel. Dan kita juga tidak akan lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini semakin hari semakin berkembang. Dan semoga teman-teman yang sudah mendukung channel ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Baiklah teman-teman, kita akan memberikan ruang pemaparan oleh beliau. Semoga teman-teman senang dan bergembira dan bermanfaat untuk menontonnya. Kita kasih dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa khatiman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin para pemirsa Hanan Channel yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat hidup. Dan mudah-mudahan nikmat hidup ini mampu kita lestarikan dalam wujud nikmat al-imdad, nikmat al-ijad, nikmat hidup. Selanjutnya kita lestarikan, kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan orang banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna sesama manusia. Orang yang bisa dimanfaatkan untuk sesama manusianya, yang saling membantu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke junjungan alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, revolusioner sejati yang telah mampu mengubah peradaban manusia dari peradaban yang jahiliyah menjadi peradaban yang penuh dengan tatanan akhlakul karimah, dari peradaban yang penuh dengan penyembah anta'budal asnam, penyembah berhala, anta'budal syajaru, penyembah pohon-pohon, anta'budal samsu, penyembah matahari, anta'budal qamaru, penyembah bulan, anta'budal jabalu, penyembah daripada gunung-gunung yang ada di sebagai bentuk makhluk Allah. Dengan kehadiran dan kedatangan beliau telah mereformasi
dan merevolusi seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia yang dulunya ingkar dan kafir, sekarang menjadi orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Berkat jasa beliaulah kita hidup dalam dunia keimanan, kita hidup dalam dunia tauhid dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang betul-betul diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyampaikan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa channel Hanan yang dimuliakan Allah, dalam topik kali ini, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang peristiwa kelahiran, memperingati peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa Maulidan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau adalah tonggak perubahan dalam setiap sisi kehidupan manusia. Dalam setiap sisi kehidupan manusia, baik dalam tataran keimanan, tataran pengabdian dan penyembahan kepada Allah, sampai tataran pada perubahan akhlak dan moralitas manusia. Beliau adalah manusia ciptaan Allah yang paripurna, yang sangat sempurna, yang sangat mulia, yang sangat bisa diteladani dalam kehidupan kita. Karena pada saat sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa kita contoh. Orang bisa mencontohkan orang lain, tapi dia tidak bisa dijadikan panutan untuk hidup kita. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW adalah orang yang memberikan contoh, sekaligus orang yang menjadi suri teladan dalam hidup kita, yang kita dijadikan suri teladan untuk kehidupan di dunia sampai ke kehidupan di akhirat nanti. Karena itu pun Allah mengabadikan beliau, akhlak beliau, menyanjung akhlak beliau, kemudahan beliau dari segala aspek kehidupan. Dalam berumah tangga, beliau adalah contoh yang is the best. Dalam pemimpin, beliau adalah orang yang pemimpin sejati yang tidak pernah akan ditemukan dalam kehidupan kita ini, baik sebelumnya ataupun sesudah kehidupan, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengabdiannya kepada Allah, beliau adalah orang yang paling sejati mengabdi, memiliki mahabbah yang tinggi kepada Allah. Dengan mahabbah yang tinggi tersebut, akhirnya lahirlah dari dalam diri beliau adalah unsu billah, kerinduan kepada Allah. Dari kecintaan kepada Allah lahir kerinduan kepada Allah. Allah membalas cinta Rasulullah, Allah membalas kerinduan Rasulullah. Pada peristiwa 27 Rajab, beliau diisrakan, dipanggil dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Izzah, sampai Sidratul Muntaha, sampai mustawa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak sedikit para nabi dan para rasul yang ada diberikan perjalanan tapi dikembalikan sebentar. Nabi Allah Idris alaihissalam diangkat oleh Allah, sampai detik ini beliau belum dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam yang meninggal dunia dalam salibnya, katanya diangkat menurut kepercayaan orang-orang Kristen, tapi beliau sampai sekarang ini belum dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk mukjizat beliau dalam satu malam dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagai bentuk mahabbah beliau, sebagai bentuk unsu billah, kerinduannya kepada Allah. Dalam satu malam Allah pun telah mengabadikan dalam satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa min subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram di Makkah
kemudian menuju Palestina, kemudian naik ke langit pertama yang dikenal dengan Baitul Izzah, sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa. Ini adalah sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Tapi pada fokus kali ini, pembicaraan kita adalah bagaimana menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mencintai beliau dengan sesungguhnya. Tidak hanya kita peringati dalam bentuk acara seremonial, tapi kita membangun kecintaan kepada beliau dengan mencintai sunnah-sunnah beliau, dengan mencintai ajaran-ajaran beliau. Karena beliau menyebutkan dalam satu hadis, man ahya'u sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'isyatan fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan ajaranku, yang menghidupkan pelajaran-pelajaranku, maka dia sungguh telah cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak dalam surga aku bersama orang-orang yang cinta. Rasulullah SAW cinta dalam membangun istilah rumah tangga. Dia bangun rumah tangganya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dia bangun rumah tangganya dengan moto baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Beliau menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, mengayomi istri dan anak-anaknya. Ketika beliau bangun malam, istrinya diajak untuk bangun malam untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi pemimpin yang mulia, menjadi pemimpin yang perlu kita contoh dalam kehidupan rumah tangga beliau. Dia selalu memberikan, menyematkan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya, sehingga Siti Aisyah pun digelarkan oleh beliau sebagai Humaira, artinya orang-orang yang memiliki pipi kemerahan, untuk menyanjung istrinya tercinta, agar dia pun nanti berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya nanti dipertemukan pada satu tempat bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hal istilah kepemimpinan terhadap umat, beliau ada pemimpin yang sangat sederhana, yang rela beliau pertama kali merasakan kelaparan. Biarlah umat yang nanti istilahnya ini pertama kali merasakan kekenyangan. Inilah sifat-sifat beliau yang harus kita contoh, akhlak-akhlak beliau, sehingga akhlak beliau telah teruji dan disanjung. Yang menyanjung akhlak beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah menyampaikan, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia, memiliki tata krama yang mulia, yang tidak ada bandingnya dengan manusia-manusia yang lainnya. Engkau adalah khairul anam, engkau adalah khairul basar, engkau adalah khairul makhluk, terbaik-baik ciptaan Allah. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu dalam momentum pelaksanaan daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup kita dengan istilahnya acara-acara? Cukup. Apa kita cukup istilahnya dengan mengembangkan istilahnya berbagai macam kegiatan-kegiatan? Belum cukup kalau kita tidak praktekkan akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk enjawantaan daripada akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau bertetangga, tapi tetangga beliau adalah orang yang paling baik dalam tetangganya. Jadi dalam satu hadis beliau menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kalau dia tidak mampu berkata-kata dan baru mengucap yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, lebih baik dia diam atau dia mendengar sebagai mustami dan berpikir tentang semua itu, biar tidak tergelincir lisan kita. Dalam bertetangga juga beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarra. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangga yang dekat, membantu kekurangan-kekurangannya, membantu kebutuhan-kebutuhannya ketika mereka tidak memiliki apa-apa, dan ketika mereka tidak mampu dalam menjalankan hidupnya.
bantulah mereka. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau senantiasa menghormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia istilahnya memuliakan tamunya dalam kehidupan ini. Kalau akhlak Rasulullah kita jalankan, akhlak Rasulullah kita tegakkan di bumi ini, insya Allah nilai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita dapatkan kenikmatan dalam hidup kita ini. Kesejahteraan batiniah kita dapatkan, kesejahteraan lahiriah kita dapatkan dengan membumikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan mencontoh daripada akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat momentum perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tidak setengah-setengah dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan sebagai sebaik-baik umat, yakni umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih atas penyampaian ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu adalah pemaparan singkat dari beliau tentang Maulid Nabi dan akhlak Nabi dan Isra Mi'raj Nabi. Semoga bermanfaat dengan apa yang telah dibawakan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.